ilmu itu anugerah. Nabi bilang, kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ilmu itu anugerah. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Seorang hamba itu kalau Allah kehendaki padanya kebaikan, dia pasti dimudahkan dalam faham agama. Dia pasti mudah faham agama kalau hamba itu dikehendaki kebaikan. Maka nggak ada seorang hamba yang Allah kehendaki kebaikan kecuali dimudahkan pada yang cari ilmu, belajar, datang kajian, mentadaburi ayat, belajar kisah, dia catat, lalu dia sebarluaskan. Pasti itu jemaah. Jadinya kalau hari ini dengan taufik dan izin Allah, Allah izinkan kita bisa belajar, itu sebenarnya tanda kalau Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mau kita jadi baik. Boleh maju hadirin? Maju ke sini kali jamaah. Yang kaca mohon tidak disandarkan, boleh agak ke sini hadirin, nggak apa-apa hadirin. Poin pertama, ilmu itu anugerah. Kalau kita punya kelebihan, skill, kepintaran, keahlian, jangan lupa disyukuri karena itu amanah dari Allah. Dan salah satu bentuk rasa syukur karena punya skill itu, skillnya dimanfaatkan untuk nolong agama Allah. Nomor dua, kalau kita punya keahlian di bidang tertentu, harusnya keahlian itu membuat makin takut sama Allah. Karena ilmu itu adalah anugerah. Poin yang ketiga, hikmah yang ketiga, syukur itu membuat nikmat bertambah. Karena kalimatnya wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ketika Nabi Allah Musa, juga ketika Nabi Allah Daud, ketika Nabi Allah Sulaiman dikasih kelebihan harta, dikasih kelebihan ilmu, dikasih kelebihan hikmah, beliau itu mengucap qala alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi pas dikasih ilmu, kembalikan semuanya tuh kepada Allah. Kita punya ilmu nih, kembalikan semuanya kepada Allah, bukan yang lain. Kembaliin semuanya pada Allah. Ada manusia punya ilmu, sombong dengan ilmunya. Tapi sekelas Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dapat ilmu beliau mengucap qala alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kenapa mengucap pujian milik Allah? Karena rasa syukur itu membuat nikmat semakin diberkahi, dan ucapan alhamdulillah itu membuat berkah kian bertambah. Jadi sering-sering ucap alhamdulillah. Mau nikmat hidup bertambah, ya sering-sering ucap alhamdulillah. Mau dapat banyak kebaikan, sering-sering ucap alhamdulillah. Banyak ucapan itu tuh diulang-ulang. Terus mengucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Banyak-banyak ucap alhamdulillah. Ada orang mengucap alhamdulillah, dirinya pasti tambah bahagia.
Soalnya nikmat itu kan nambah. Awalan nikmat itu bertambah ya karena ngucap alhamdulillah. Poin yang keempat, hikmah di ayat yang ke-15. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Ucapkan alhamdulillah, alladzi, yang Allah itu, faddalana, telah melebihkan kepada kita, ala, atas, katsirim, lebih banyaknya, min, daripada ibadihi, hamba-hambanya, mukminin, yang beriman. Jadi kita ini sudah dilebihkan daripada hamba-hambanya Allah yang lain. Hadirin, di antara hadirin sekarang sehat, betul? Ada yang sakit nggak? Di antara manusia ada yang sakit nggak? Ada. Tapi kita sehat, betul? Itu udah nikmat atau bukan? Nikmat. Udah nikmat tuh. Semuanya punya tempat tinggal, walaupun masih ngontrak atau sewa, punya tempat tinggal semuanya? Punya. Ada yang masih belum punya tempat tinggal, yang tinggalnya mungkin tidak di rumah sewanya karena nggak mampu menyewa rumah, tapi mungkin tempat tinggalnya dibuat dari kumpulan-kumpulan barang-barang bekas. Punya kayak gitu? Ada. Jadi nikmat apa lagi yang mau kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kita mau dustakan nikmat Allah apa lagi? Semuanya udah dikasih sama Allah. Wa qala alhamdulillah, maka banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, karena Allah telah melebihkan banyak hal. Allah sudah lebihkan banyak hal. Hadirin, Allah itu melebihkan banyak hal, maksudnya di sini itu banyak nikmat yang Allah kasih ke kita dibanding hamba-hamba yang lain. Kita sehat di saat yang lain sakit. Kita dilebihkan di saat yang lain disempitkan. Kita dimudahkan saat yang lain tersulitkan. Mudah nih semuanya. Mungkin hadirin boleh yang di kaca pindah sebelah sini jamaah. Mohon izin. Yuk. Pindah di sini hadirin, izin. Hadirin. Boleh yang di kaca pindah di depan sini jamaah, nggak apa-apa jamaah. Karena takut banget hadirin goyang-goyang. Boleh pindah. Ayo hadirin pindah di sini jamaah. Mari hadirin. Pindah di sini ibu, nggak apa-apa hadirin. Boleh hadirin. Soalnya takut kalau kerobohan atau apa kan. Boleh pindah sini hadirin. Boleh pindah sini ibu. Boleh pindah sini hadirin. Pindah depan hadirin, ayo. Gak apa-apa hadirin. Ayo ibu. Gak apa-apa hadirin. Siap. Maaf ya hadirin, itu kadang-kadang mungkin takutnya kalau nimpahin kan bahayanya buat hadirin. Jadi ya agak majuan aja gak apa-apa. Atau maju ke sini gak apa-apa hadirin. Ayat yang ke-16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Hikmah yang ke-16 di ayat ke-16. Hikmah poin pertama, bahwa Nabi Sulaiman saja diajarkan tentang komunikasi.
Salah satu hikmahnya secara umum, memang Nabi Sulaiman itu kan diajarin untuk ngomong, ngobrol sama semut, sama burung, dan sama beberapa hewan-hewan yang Allah karuniakan kecerdasan. Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa hewan. Bahasa hewan ini bahasa hewan beneran ya, bukan yang askoli inna askoli askoli gitu, makola makola makoli, bukan itu ya. Jadi Nabi Sulaiman itu bahasanya berbahasa dengan hewan, ya benar-benar bahasa yang bisa mengerti sama hewan, bahasa yang bisa difahami sama semut, bahasa yang bisa difahami sama lebah ataupun sama hewan-hewan yang lain, bukan yang makoli ina makoli dan segala macam itu ya. Jadi hikmah pertama dari ayat 16 itu pentingnya belajar berkomunikasi. Secara umum ya, yang Allah ajarkan ke Nabi Sulaiman itu komunikasi sama hewan-hewan. Tapi kalau kita jabarkan secara umum, maksudnya di sini itu pentingnya kita belajar berkomunikasi. Karena siapapun tuh pasti nanti tombak ujungnya komunikasi, apapun profesinya. Jadi dokter penting komunikasikan hal ihwal pasien terhadap keluarga. Jadi guru penting berkomunikasi kepada orang tua wali murid tentang anak didik yang dididiknya. Menjadi pengusaha penting berkomunikasi sama rekan-rekan bisnisnya. Jualan penting bisa komunikasi yang baik sama customer-customernya. Jadi komunikasi penting tuh, berkomunikasi, harus komunikasi. Jangan nggak komunikasi, harus komunikasi. Belajar komunikasi. Gimana supaya nanti semua urusan tersampaikan dengan baik? Salah satu doanya supaya mudah lisannya berkomunikasi, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Doa penting. Salah satu doa penting yang harus dibaca setiap hari sebelum memulai aktivitas, sebelum kita mengawali hari. Bahkan dia jadi doa yang memudahkan urusan-urusan seorang hamba, lebih-lebih dalam urusan komunikasi. Doanya, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ini doa supaya Allah mudahkan lisan ini bicara, nggak keluh. Dan ini doa supaya apa yang kita sampaikan, kita bicarakan itu mudah difahami sama orang lain. Makanya banyak-banyak doa tadi diamalkan, disebarluaskan, jadi jariah buat kita bersama-sama insyaallah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terus, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini semua adalah karunia yang nyata dari Allah. Hikmah poin kedua di ayat ke-16, sadari bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kita nggak bisa ngerasa hebat sendiri, karena semua itu asalnya dari Allah, nikmat. Di ayat yang lain kemarin kita pernah belajar, ayatnya berbunyi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang kita terima semua asalnya dari siapa? Allah. Semua asalnya dari Allah. Nikmat sehat, nikmat sempat, luang waktu, nikmat bisa mengaji, nikmat bisa belajar, nikmat bisa mencatat faidah, lalu nikmat menyebarluaskan.
Hari ini kita nyebar luaskan lewat update status, gampang atau gampang? Gampang. Tapi ternyata pada sebagian wilayah ada sinyal-sinyal yang nggak gampang diakses. Harus dia keluar, naik ke dataran yang agak tinggi, lalu handphonenya diangkat, pelan-pelan baru ketemu sinyal. Kita di sini posting dari mana aja, dari dalam, lantai 2, di lantai 3, atau di luar, di parkiran. Sinyal itu terkoneksi dengan baik dan itu termasuk bagian nikmat. Sadari semua nikmat itu asalnya dari siapa? Allah. Nikmat itu semuanya dari Allah. Ayat 17. Yuk dilihat ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, manusia, burung-burung, dan bala tentaranya termasuk dari seluruh hewan di atas muka bumi. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hadirin, manusia yang paling kaya belum pernah punya tentara dari bangsa jin, hewan, dan manusia seluruhnya. Tapi Nabi Allah Sulaiman bala tentaranya dari jin, syaitan, iblis, manusia, hewan, semuanya. Boleh nggak kita menginginkan punya harta, lalu dengan harta itu dipakai dalam ketaatan? Jawabannya boleh atau tidak? Boleh. Nabi Sulaiman itu salah satu doa yang terkenal. Nanti kita ntar pelan-pelan ketemu ya, kita tadaburi satu demi satu. Salah satu doanya Nabi Sulaiman itu, doanya bunyinya, ya Allah berikan padaku kekayaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun. Kalimat keduanya apa? Dan karuniakan kepadaku kekayaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun untuk di masa yang akan datang. Itu salah satu doanya Nabi Sulaiman tuh. Jadi yang namanya minta kaya itu boleh atau tidak? Boleh. Nabi Sulaiman berdoa dan itu diperbolehkan. Ya Allah berikan kepadaku kekayaan yang belum pernah dimiliki dan tidak akan pernah dimiliki. Berarti satu-satunya orang yang super duper sangat kaya raya namanya siapa? Sulaiman. Bukan Fir'aun, bukan Namrud. Walaupun Fir'aun menguasai menurut beberapa sejarawan 2/3 dunia, ternyata Nabi Sulaiman jauh melampaui kekayaannya Fir'aun. Walaupun Namrud juga menguasai 2/3 dunia, hampir 2/3 dunia, tapi Sulaiman melampaui kekuasaan dan kekayaannya Namrud dan Fir'aun. Karenanya mohonlah kepada Allah. Segala sesuatu itu kalau dibawanya kepada Allah, maka tidak akan ada yang sia-sia. Minta ilmu, kekayaan, kesehatan, kelapangan, kemudahan, bawa semua yang minta ke Allah. Dan ini tentang kekayaan yang Allah beri kepada Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman.